ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5 setengah mati. Pendeta yang baik tidak akan mungkin keluar kata-kata yang menghina ya agama lain. Jadi apalagi sampai mengejek-ngejek cara mereka bersembayang. Assalamualaikum, Saudara Alvin Lim. Anda jangan jadi provokator. Anda ini sudah pernah ditangkap polisi karena menebar fitnah. Baru keluar dari penjara, Anda sekarang sudah mau bikin gaduh lagi. Saya umat Islam. Saya tidak tersinggung dengan humornya Pendeta Gilbert. Itu humor biasa untuk kalangan internal. Tanpa bermaksud menghina, apalagi menistakan Islam agama saya. Saya tanya, Islam agama Anda bukan? Anda kan pengacara, harusnya Anda tahu tindak pidana itu harus ada mens rea atau niat jahat. Saya lihat tidak ada niat jahat seorang hamba Tuhan seperti Pendeta Gilbert dalam humornya. Framing sara Anda kepada Pendeta Gilbert itu berbahaya. Bisa menggadu domba, membenturkan umat Islam dan Kristen. Anda jadi tokoh publik itu harusnya ngademin, bukan jadi kompor manas-manasin. Berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di awal, di mana ada ceramah atau khutbah dari Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong, di mana dianggap menista atau mengolok-olok ya agama Islam, teman-teman sekalian. Dan ini sangat viral sekali, di mana beberapa channel Muslim ya telah mereaksi ini dengan nada lain begitu ya. Dan termasuk juga seorang pengacara Kristen yang bernama Alvin Lim, yang tentu saja juga viral karena beberapa kali masuk penjara. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa dia mengecam itu. Tapi kita lihat juga tadi di awal bahwa Abu Janda atau Permadi Arya itu justru tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Alvin Lim. Kenapa? Karena itu justru memicu ya hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena seharusnya dilihat dari niat daripada Pendeta Gilbert ini. Apakah memang dia punya niat atau ini hanya sebagai pembanding saja untuk memberikan motivasi kepada umat. Dan ini juga dilakukan dalam ruang tertutup. Kurang lebih teman-teman sekalian, kalau boleh kita review kembali seperti Ustadz Abdul Somad yang menghina salib gitu. Dan itu tidak kena pidana karena itu dilakukan dalam ruang lingkup Islam atau di dalam ruang ibadah daripada Islam. Nah teman-teman sekalian, juga tadi kita lihat Pendeta Gilbert juga pun secara hamba Tuhan yang mengalah itu bukan berarti kalah. Dia minta maaf menemui Ketua Dewan Masjid Indonesia yaitu Pak JK. Dan teman-teman, mari kita langsung saja untuk melihat video permohonan maaf daripada Pendeta Gilbert Lumaindong yang ada berikut ini. Kebaktian sebagai pendeta, ya. Nah, dan itu tidak dimaksud seperti itu. Tapi jelasnya mungkin Pak Gilbert Pendeta menjelaskan sendiri. Baik. Ya, baik, saya Gilbert Lumaindong. Jadi pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Profesor Komarudin Hidayat dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi
menghina, sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum, tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali, sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, hitung-hitung lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegaduhan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu ya mampu tentu ya. Nah, tentu dengan pengertian itu maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat memahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti maka itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu.
agar, tapi tentu tidak lain kali harus baik-baik ya. Lain kali harus baik-baik ya. Karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita saling memahami ya, apa itu gereja. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya dan ada editan yang kalau cukup berbahaya. Karena itu mari kita memaafkan karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih Islam itu pemaaf, memberikan maaf apabila ada yang meminta maaf. Itu juga sedekahnya juga kita maafkan berdasarkan dan sudah dijelaskan. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman, di akhir video ini saya cuma berkomentar. Ini secara khusus ya, saya sampaikan juga ya buat pengacara yang cukup baik menurut saya. Karena saya beberapa hal lihat videonya itu saya salut ya. Soal hukum dan soal hak-hak ya daripada masyarakat Indonesia. Namun teman-teman sekalian, dalam hal ini saya bukan berarti tidak setuju dengan saran beliau dan menyarankan itu secara terbuka kepada pendeta pendeta Gilbert, yang saya maksud, mohon maaf, untuk meminta maaf. Menyarankan itu ya kepada pendeta Gilbert Lumaindong untuk menyampaikan permohonan maaf secara publik, dan Pak Gilbert terbukti juga melakukan hal itu. Tetapi teman-teman sekalian, salah satu saja yang saya mau sampaikan juga ini sebagai permohonan saya selaku tokoh agama juga ya, Pak Alvin Lim. Saya berharap bahwa jangan hanya kepada pendeta Gilbert saja Anda menyarankan hal itu, tapi alangkah lebih baiknya misalnya Anda bisa menonton video daripada Ustadz Kainama, Ustadz Ipung Atria, kemudian Ustadz Abdul Somad, lalu ada Ustadz Juma begitu ya. Kemudian ada masih banyak gitu ya, dari ustadz-ustadz yang kemudian itu menyerang Kristen secara membabi buta gitu loh. Ya, jadi seharusnya Anda juga harus berani melangkah ya untuk menegakkan ya keadilan dan juga menegakkan yang namanya hak-hak ya gitu ya. Karena selama ini kita itu Kristen seakan didiskriminasi ya. Begitu kita dihina-hina ya, sejumlah ya orang Kristen yang ada di Indonesia itu ya diam semua teman-teman sekalian ya. Hanya para apologet yang ya seperti kami ini yang berani bersuara untuk mengcounter saja gitu. Tapi di mana di situ para pengacara kami yang hebat-hebat, yang kemudian seharusnya ya mereka juga harus bersuara. Ya, jadi mungkin ini yang kemudian saya mungkin menghimbau dan sekaligus memohon gitu ya, agar Pak Alvin Lim juga itu memperhatikan ya ceramah-ceramah dari sebelah. Oke. Nah, terkait kepada Pak Pendeta Gilbert itu saya secara pribadi juga pun saya tidak membenarkan hal itu ya. Karena bagaimanapun kita mau membandingkan tentang persepuluhan dengan ya cara-cara agama lain, ya saya pikir itu bukan poin teologis yang diajarkan dalam agama Kristen begitu ya. Lagi pula untuk memberikan persembahan 1/10 itu sudah tidak lagi berdasarkan paksa ya, seperti dilakukan oleh beberapa pendeta. Oh, kamu mencuri hak Tuhan, kamu mengambil hak Tuhan. Ya, itu saya kurang setuju gitu. Lagi pula 1/10 itu kan hukum-hukum itu ya, hukum termasuk hukum dalam seremonial Yahudi yang tentu saja itu sudah tidak ya diberlakukan ya kepada bangsa-bangsa lain, karena hukum-hukum itu diberikan kepada bangsa Israel. Kalau Anda melihat di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi nanti teman-teman pendeta ya, teman-teman hamba Tuhan bisa juga melihat Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu hukum-hukum itu hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi ya, orang-orang Israel. Nah, teman-teman sekalian, terkait tentang 1/10 silakan berikan, tapi dengan kerelaan hati ya. Jangan sampai intimidasi kepada jemaat. Karena Alkitab katakan kepada kita, hendaklah masing-masing memberikan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa gitu ya. Karena Tuhan akan berkenan dalam pemberian-pemberian demikian.
Baik teman-teman sekalian, demikianlah yang saya mau sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita bisa mengambil nilai yang positif dari pembahasan kita kali ini. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.